Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Beragam informasi penting dan menarik akan kami sajikan untuk Anda. Tentunya di Kabar Sumatera bersama saya Nofri Afandi. Kita awali pemirsa pengumuman 7 komisioner KPD Sumatera Utara terpilih periode 2021-2024 yang berlangsung di gedung DPRD Sumatera Utara sempat berlangsung ricuh. KPD bukan KIP, Pak. Jangan disamakan, Pak. Dari hasil rekaman video amatir tersebut, Komisi A DPRD Sumatera Utara yang mengumumkan 7 komisioner Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Sumatera Utara terpilih periode 2021-2024 di gedung DPRD Sumatera Utara pada Sabtu malam kemarin terlibat perdebatan panjang dan diwarnai interupsi. Sejumlah anggota Dewan sempat berdebat dengan anggota Dewan yang masih belum menemukan titik temu terkait mekanisme persetujuan masing-masing calon untuk dipilih. Setelah melalui perdebatan panjang, Ketua Komisi A Hendro Susanto akhirnya membacakan nama 7 komisaris KPID Sumut terpilih. Interupsi dan keberatan dari sejumlah anggota Komisi A yang menghendaki pemilihan secara terbuka, Hendro mengatakan sejak awal sebagian besar anggota komisi sudah menyepakati pemilihan dilakukan tertutup dan ketujuh komisioner terpilih dapat mengemban amanah sesuai tupoksinya, yakni salah satunya menguatkan konten lokal. Adapun ketujuh nomor tersebut yaitu Ayu Kesumaning Tias, Anggia Ramadan, Muhammad Hidayat, Muhammad Sahrir, Berlina Sinaga, Ramses Simandulang, dan Edward. Selanjutnya sebagai cadangan yakni Mekar Sinurat, Robinson Simbolon, Valdes Junianto Nainggolan, Ara Aura, Edi Irawan, Fiona Skarbayu, dan Toyib Prasetyo. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfahmi, TV One mengabarkan. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara menghelat kegiatan fun bike bertajuk Satu Sepeda Sejuta Sahabat yang dirangkai bersama peringatan Hari Bakti Imigrasi ke-72. Tema ini dipilih sebagai bentuk bakti imigrasi kepada masyarakat di semua kalangan, baik dari sisi pelayanan maupun kegiatan sosial. Goes bersama yang dimulai dari lobi Kanwilkumham Sumut Jalan Putri Hijau Medan diikuti oleh seluruh jajaran. Adapun rute yang dilintasi dalam fun bike Satu Sepeda Sejuta Sahabat ini adalah Jalan Gatot Subroto, Jalan Sunggal, Jalan Gajah Mada hingga menuju ke alun-alun pusat kota Medan. Tak sekedar fun bike, Hari Bakti Imigrasi kali ini juga menyapa masyarakat, khususnya petugas kebersihan, abang beca, maupun pemulung untuk diberikan bingkisan berupa sembako. Jadi Satu Sepeda Sejuta Sahabat karena dalam rangka Goes ini kita bersama seluruh jajaran imigrasi dan jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara melaksanakan kegiatan Goes sambil melaksanakan kegiatan bakti sosial. Jadi satu sepeda untuk memberikan bantuan bakti sosial anak-anak di jalanan, para ibu-ibu yang lagi membersihkan kota Medan, kita samperin satu-satu, loper koran dan sebagainya untuk berbagi pada mereka-mereka yang saat ini membutuhkan. Sebagaimana Hari Bakti Imigrasi ke-72, target ke depan imigrasi adalah memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, melakukan revitalisasi penegakan hukum dan keamanan untuk negeri. Kanwilkumham Sumut ingin tidak sekedar meningkatkan performa pelayanan, melainkan menjalin kedekatan dengan masyarakat akan pentingnya pemahaman tentang keimigrasian maupun hukum dan hak asasi manusia secara umum. Selamat Hari Bakti Imigrasi ke-72. Imigrasi jaya selalu. Dialog Pemuda dan Politik Kebangsaan, Partai Umat mengajak pemuda di Kota Medan bergabung dalam kontestasi pemilu 2024. Partai Umat juga akan menjalankan 2 program pada persiapan pemilu 2024 mendatang. Permata Umat yang terdiri dari kaum ibu-ibu menyambut kedatangan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat atau DPP Partai Umat Ridho Rahmadi. Kedatangan Ketua Umum DPP Partai Umat ini berdialog tentang pemuda dan politik kebangsaan dengan tema Pemuda di Kancah Perpolitikan Nasional yang digelar di Cafe UMKM Sumut, Jalan Brigjen Katamso Medan pada Jumat lalu. Dalam kesempatan itu, Ridho Rahmadi selaku Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Umat menyinggung tentang pentingnya pendidikan dalam menjaga ekonomi di Indonesia. Selain itu, Ketua Umum Partai Umat juga mempersiapkan 2 program yang akan dijalankan pada pemilu 2024 mendatang. Sekarang kita fokus untuk menjadi peserta pemilu. Jadi walaupun PKPU belum keluar, tapi kita asumsikan April sudah dibuka
persiapan pendaftaran, kita fokus ke KTA-nisasi untuk memperoleh jumlah anggota melebihi batas minimum yang dipersyaratkan oleh PKP. Kita insya Allah strateginya itu 150% dari batas minimum PKP. Itu strategi yang pertama. Kemudian yang kedua, masih untuk tujuan sebagai peserta pemilu, kita membuat program pencalekan dini. Salah satunya ya, di program pencalekan dini kita menyasar juga caleg-caleg muda. Maka kita ada buat 10.000 caleg muda program dia. Setelah Partai Umat Kota Medan telah membentuk cabang-cabang, kemudian Partai Umat Kota Medan telah membentuk sayap Garda Umat, ya generasi pemuda umat. Harapan kita pemuda-pemuda dapat bergabung, mengambil peran aktif tentunya. Kebetulan Partai Umat melakukan program Bacalek, 10.000 bacalek untuk pemuda-pemuda. Ambil peran itu. Diharapkan dengan berkontribusinya para pemuda, Partai Umat nantinya akan memberikan pendidikan kaderisasi, kegiatan sosial, dan keterampilan guna memberikan kemajuan terhadap bangsa dan negara. Dari Medan, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Sebagai bentuk dukungan tumbuh kembang anak, Lembaga Perlindungan Anak dan Formapera Kabupaten Deli Serdang meminta kepada Pemkab setempat tidak mewajibkan suntikan vaksin agar bisa bersekolah karena hal tersebut dinilai mencederai hak anak atas pendidikan. Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang menggelar temu ramah antar organisasi dengan tema tidak ada paksaan dalam vaksinasi anak. Bertempat di Taman Rileks Puri Cendana Lubuk Pakam, dihadiri langsung Sekjen Dewan Pimpinan Nasional, Formapera Bambang Syaputra, Dewan Pimpinan Wilayah Fri Afrizal, Dewan Pimpinan Daerah Muslim Susanto, serta Ketua Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang Junaidi Malik. Sementara itu, Lembaga Swadaya Masyarakat Formapera berharap Pilkada serentak tahun 2022 berlangsung damai dan demokratis. Dalam pembahasannya pada pemilihan kepala desa atau pilkada serentak di Kabupaten Deli Serdang, diharapkan tidak menimbulkan adu argumen antar warga. Oleh karenanya, antar calon kepala desa dapat menjalin silaturahmi dengan baik. Di tengah digelarnya gebiar vaksinasi anak, Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Deli Serdang mendukung pemerintah daerah digelarnya vaksinasi perdana anak usia 6 hingga 11 tahun. Namun LPA tetap meminta Pemkab Deli Serdang, terutama Dinas Pendidikan, agar tidak menjadikan vaksinasi terhadap anak salah satu syarat untuk belajar tatap muka. Anak-anak yang jika tidak ingin divaksin, tidak dapat bersekolah atau diancam tidak boleh mengikuti kegiatan pembelajaran. Ini sekali lagi saya tegaskan bahwa ini adalah pelanggaran hak anak. Tidak ada undang-undang yang mengatur bahwa anak-anak yang tidak mau divaksin tidak dapat bersekolah. Pemerintah tanpa dukungan masyarakat tidak bisa berdiri sendiri. Pemerintah tanpa dukungan masyarakat tidak bisa berjalan. Makanya penting saling koordinasi, saling menjaga. Apa yang bisa kita bantu. Ayo pemerintah bersinergi dengan pihak eksternal, yaitu organisasi lembaga-lembaga yang berkompeten, yang dianggap kira mampu untuk bersinergi kepada pemerintah. Ayo bersama-sama kita jalankan program pemerintah pusat. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Ahmad Syukri, Asmar Beni, TV One mengabarkan. Ketua Umum Kamar Dagang Industri Indonesia atau Kadin versi Edi Ganevo berkunjung ke Kabupaten Serdang Bedagai dalam rangka meresmikan gedung Kadin Sergai dan meninjau kegiatan usaha mikro kecil dan menengah. Rombongan Kamar Dagang Industri Indonesia versi Edi Ganevo berkunjung ke Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara dalam rangka peresmian kantor Kadin di Jalan Belidan 6, Desa Cempedak Lobang, Kecamatan Serampah. Sebagai bentuk peresmian, Edi Ganevo memotong pita sebagai tanda dibukanya kantor Kadin Sergai, serta menandatangani prasasti logo Kadin dan diikuti oleh pengurus Kadin Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten Serdang Bedagai. Kunjungan singkat ini pun dimanfaatkan para pengurus untuk memantau beberapa program kerja Kadin Kabupaten Serdang Bedagai. Edi Ganevo hadir dengan didampingi Ketua Kadin Serdang Bedagai Suyanti yang menyatakan siap meluncurkan program 1000 rumah dikhususkan untuk para petani dan nelayan. Tak hanya itu, rombongan pengurus juga melihat produk-produk UMKM olahan warga sekitar dan juga pabrik pembuatan tepung tapioka, serta lapak yang nantinya digunakan untuk pembangunan 1000 rumah di Kecamatan Teluk Bengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai. Tentunya kami ingin melihat dan ingin membimbing teman-teman kita UMKM khususnya di sini termasuk petani dan nelayan supaya produk-produk mereka itu bisa dipasarkan baik lokal di sini maupun antar provinsi nantinya, dan khususnya lagi kita usahakan supaya bisa diekspor. 1000 rumah untuk para UMKM, kita sedang dalam tahap penataan dan tinjau lokasi. Dan lokasi tersebut sudah ada beberapa lokasi yang akan kita
wacanakan untuk segera membangun. Harapan kita di 2022 ini sudah pasti akan kita mulai mendata dan menata semua program tersebut. Diharapkan kegiatan ini nantinya akan berguna bagi masyarakat sekitar dan sedikitnya mampu mendongkrak ekonomi masyarakat daerah. Dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara, Ahmad Sukri, Zulfan Balo, TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Bupati Mandailing Natal Jafar Suhairi Nasution kunjungi daerah terpencil yang terdampak parah akibat banjir pada akhir tahun lalu. Selain menyalurkan bantuan, Bupati berencana akan membuka akses transportasi darat ke daerah tersebut. Untuk menjangkau daerah terpencil Sulang Aling, Kecamatan Muara Batang Gadis dari ibu kota Kabupaten Mandailing Natal, terlebih dahulu harus menempuh jalur darat selama 6 jam, kemudian dilanjutkan dengan perahu mesin selama 4 jam. Hal ini tidak menyurutkan niat Bupati Mandailing Natal Jafar Suhairi Nasution dan Ketua Penggerak PKK Mandailing Natal Eli Mahrani Jafar untuk mengunjungi warga di daerah terpencil. Setibanya di 4 desa yang ada di Sulang Aling, ratusan warga dengan haru menyambut kedatangan Bupati bersama rombongan. Mereka berkeluh kesah dengan derita yang dialami, baik saat bencana datang hingga 1 bulan bencana berlalu, namun masih menyisakan duka bagi warga. Seperti warga desa Utaim Baru, sekitar 37 kepala keluarga masih menumpang dengan keluarga akibat rumah mereka rusak dan hanyut diterjang banjir. Bupati Mandailing Natal meminta warganya untuk bersabar karena pemerintah Kabupaten Mandailing Natal terus berupaya mencari bantuan ke pemerintah pusat untuk perbaikan rumah maupun untuk berelokasi warga ke tempat yang lebih aman. Bahwa ini terbesar, bencana yang terbesar dalam sejarah berdirinya Kabupaten Mandailing Natal, sehingga total kecamatan yang terkena dampak banjir yaitu sekitar 14 kecamatan, kemudian rumah yang rusak berat dan ringan sekitar 500 termasuk sekolah, kemudian fasilitas kesehatan. Jadi artinya tentu wajar kami pemerintah kabupaten menetapkan ini status tanggap darurat. Berdasarkan data BPBD, banjir pada akhir tahun lalu tersebut berdampak pada hampir 20.000 jiwa, serta lebih dari 500 rumah rusak hebat, ringan, dan hanyut. Selain itu, 36 unit sekolah rusak, serta lebih dari 1.200 hektar tanaman padi dan hortikultura menjadi fuso diterjang banjir. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Romulus Regar, TV One mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairi Amri, Panglima Divisi Peta Sumatera Utara, sekaligus Ketua Kami Medan, menghimbau, menyuruhkan, dan berharap kepada seluruh warga Sumatera Utara umumnya, khususnya warga Kota Medan, agar selalu menjaga persatuan dan persaudaraan di tengah pluralitas bangsa yang beragam, dengan tetap memegang pada Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI. Kedua, tetap terus mewaspadai dari berbagai ancaman yang mengganggu kedaulatan bangsa. Ketiga, menjaga kondusivitas dan terciptanya suasana Kaptimas yang nyaman dan damai di wilayah hukum Polda Sumatera Utara. 4. Senantiasa tetap menjaga diri, lingkungan, keluarga dari ancaman wabah pandemi COVID-19 yang masih melanda negara kita sampai saat ini. Kelima, bersama pemerintah, TNI, dan Polri mensukseskan program nasional, terutama vaksinasi, agar kita tetap sehat. Aku sehat, Anda sehat, bangsa kuat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengadilan Negeri Medan membebaskan terdakwa David Putra Negoro terkait kasus pemalsuan tanah yang dilaporkan oleh keluarganya. Dalam putusan ini, penasihat hukum terdakwa menyatakan kagum dengan jaksa penuntut umum yang berani mengambil sikap. Sidang Pengadilan Negeri Medan yang diketuai oleh Domingus Silaban di ruang Cakra 6 Pengadilan Negeri Medan pada Senin siang kemarin
memutuskan terdakwa David Putra Negoro alias Lim Kwek Leong tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana kasus pemalsuan surat akte tanah. Putusan hakim menyatakan membebaskan terdakwa David Putra Negoro dari semua dakwaan jaksa penuntut umum. Selain itu, hakim meminta jaksa penuntut umum untuk memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan ini berdasarkan keputusan jaksa penuntut umum menuntut terdakwa Onslak perbuatan ada namun bukan perbuatan pidana. Berdasarkan tuntutan jaksa penuntut umum tersebut berarti tidak terdapat perbuatan pidana melainkan perbuatan perdata. Namun akta kesepakatan bersama nomor 8 telah diuji di Pengadilan Negeri Medan dan Mahkamah Agung Republik Indonesia dan menyatakan akta kesepakatan bersama itu sah. Berdasarkan dua hal tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan mengambil keputusan untuk membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Tadi perkara klien kami telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan bebas murni. Kemudian sebelumnya klien kami ini dituntut selah oleh jaksa. Kami mengapresiasi apa yang dituntut oleh saudara jaksa penuntut umum karena berani mengungkapkan fakta persidangan sehingga mereka menuntut muslah. Dan ucapan terima kasih kita juga kita sampaikan kepada majelis hakim yang mengadili perkara ini yang memutus klien kami dengan bebas murni. Kasus ini berawal saat jaksa penuntut umum mendakwa David Putra Negoro dengan tuduhan menempatkan keterangan palsu dalam suatu akte autentik baik itu terhadap subjeknya maupun terhadap objek serta isi dari akta perjanjian kesepakatan bersama nomor 8 tanggal 21 Juli 2008. Selain itu terdakwa dituduh atas tindak pidana penggelapan ataupun pencurian atas surat berharga berupa 21 sertifikat tanah dan rumah dan benda-benda bergerak lainnya. Namun berdasarkan fakta-fakta persidangan selama 7 bulan dengan 17 kali persidangan, jaksa penuntut umum menuntutnya dengan onslak dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan membebaskan David Putra Negoro dari segala dakwaan dan tuntutannya. Dari Medan, Sumatera Utara, Amidal Jauzar, TV One mengabarkan. Menyambut Tahun Baru Imlek 2022, Yayasan Surya Kebenaran Internasional bekerjasama dengan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara menyalurkan dukungan alat pengganti kaki tangan palsu kaum difabel dari berbagai daerah. Puluhan kaum difabel yang datang dengan kursi roda dan tongkat antusias melakukan pengukuran dan pemasangan kaki tangan pengganti atau palsu di kantor Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara, Kompleks Sibi di Kota Medan. Mereka tidak lemah, bahkan mereka saling memotivasi bertegur sapa sesama kaum difabel. Antusiasme warga disabilitas terlihat dari kesungguhan mereka datang untuk berkumpul bersilaturahmi dengan kaum disabilitas lainnya. Bercanda tawa untuk mendapat bantuan dari para relawan kemanusiaan. Yayasan Surya Kebenaran Internasional dan Perhimpunan Indonesia Tionghoa Sumatera Utara berharap dalam kegiatan itu dapat meringankan sedikitnya beban hidup kaum difabel, khususnya dalam beraktivitas sehari-hari di masa pandemi COVID-19. Pada aksi bantuan sosial ini, relawan melakukan pengukuran kaki tangan palsu sebanyak 21 orang dan pemasangan kaki palsu terdapat 17 orang. Bakti sosial kepada masyarakat dan termasuk hari ini kita juga merupakan rentetan daripada acara menjelang Hari Raya Imlek. Ini kita mendapatkan tugas dan titipan dari para donatur untuk membantu saudara-saudara kita, khusus saudara kita disabilitas. Dalam hal ini adalah terhadap pemasangan kaki dan tangan palsu, Bu, ya. Hari ini atas bersama Binti dan Yayasan Surya Kebenaran melaksanakan kegiatan bakti sosial terhadap teman-teman kita yang disabilitas, khususnya yang membutuhkan tangan dan kaki pengganti. Acara ini dihadiri warga kaum difabel dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan provinsi lainnya, serta terselenggara sesuai dengan menerapkan protokol kesehatan ketat. Dari Medan, Sumatera Utara, Martinus Sitorus, TV One mengabarkan. Setelah lama tidak mengadakan kegiatan dikarenakan pandemi COVID-19, sebanyak 1.200 anggota pramuka penggalang dan penegak mengikuti lomba perkemahan gelar Bakti Sangga Terpadu ke-8 yang diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Gugus Depan 06021 dan 06022 Pangkalan SMA Mitra Inalum. Berlokasi di Taman Wisata Alam Datuk Batubara, 1.200 anggota pramuka penggalang dan penegak mengikuti kegiatan gelar Bakti Sangga Terpadu ke-8 yang diikuti oleh 17 daerah se-Sumatera Utara. Peserta yang hadir pun tidak main-main, sedikitnya terdapat 1 kontingen dari Provinsi Aceh dan beberapa kontingen dari wilayah Kabupaten Kota Sumatera Utara yang akan mengikuti beberapa perlombaan, di antaranya Lomba Pentas Seni.
lomba LKBB, lomba kerapian tenda, lomba pioneering, lomba memasak, lomba jurnalistik, dan lomba videografi. Dalam pelaksanaan kegiatan, seluruh peserta diwajibkan untuk tetap mengikuti protokol kesehatan dengan menggunakan masker saat berkegiatan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan rasa kebersamaan dan semangat persatuan, sehingga dengan digelarnya acara gelar bakti Sangga Terpadu ini dapat menjadikan momentum untuk memotivasi para peserta. Dan pramuka harus bisa mandiri, tanggung jawab, berani, jujur, dan cerdas. Harapan kita ialah kegiatan-kegiatan GBST selanjutnya bisa terlaksana. Mungkin hari ini tahun 2022, di awal bulan sudah dilaksanakan ke GBST yang ke-8. Dan mudah-mudahan terlaksana di kegiatan-kegiatan selanjutnya. Karena kegiatan rutinitas ini perlu bagi anak-anak pramuka kita. Kegiatan gelar bakti Sangga Terpadu ini sudah yang ke-8 dan rutin kita laksanakan karena untuk mengasah kemampuan dan keterampilan adik-adik baik di tingkat penggalang maupun di tingkat penegak. Dan kegiatan ini kami sangat mengikuti protokol kesehatan karena sedang ada COVID-19, maka kegiatan juga disesuaikan dengan prokes yang sedang berlangsung. Pada gelar bakti Sangga Terpadu ke-8 ini dimenangkan oleh Sekolah Al-Karomah dari Brastagi sebagai juara umum. Kedepannya kegiatan seperti ini terus dilaksanakan agar gerakan pramuka di Sumatera Utara semakin jaya. Seperti slogan gerakan pramuka, Satyaku, Kudarmakan, Dharmaku, Kubaktikan. Dari Kabupaten Batubara, tim TV One mengabarkan. Kembali di kabar Sumatera, pemirsa, Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat Amin Rais menghadiri pelantikan Dewan Pengurus Wilayah Partai Umat Provinsi Sumatera Utara di Kota Medan. Pelantikan Dewan Pengurus Wilayah atau DPW Partai Umat Provinsi Sumatera Utara yang berlangsung di Hotel Badani Medan pada Sabtu kemarin turut dihadiri langsung oleh Ketua Majelis Syuro DPP Partai Umat Profesor Dr. Haji Muhammad Amin Rais. Pelantikan pengurus DPW Partai Umat Provinsi Sumatera Utara langsung dilakukan Ketua Umum DPP Partai Umat Ridho Rahmadi. Partai Umat besutan Amin Rais berlogo bintang kuning menunjuk Heri Batangari Nasution sebagai ketua, Bagus Sandoko sebagai sekretaris, serta Syamsir Alam Lubis selaku bendahara DPW Partai Umat Provinsi Sumatera Utara periode 2021-2025. Sebagai ketua, Heri Batanghari menyatakan DPW Partai Umat Sumatera Utara akan terus siap membesarkan nama Partai Umat dan Partai Umat nantinya mendirikan sekolah dan pasar umat yang berbentuk platform digital demi mencerdaskan anak bangsa dan menyongsong perekonomian yang lebih maju. Dalam acara pelantikan tersebut, tokoh reformasi Amin Rais juga menyampaikan orasi politik tentang kondisi politik tanah air menjelang pemilu 2024. Saya yakin dan percaya Partai Umat Sumatera Utara dengan waktu yang sempit pada waktu itu Kemenkumham kita bisa menyelesaikan dengan secara singkat. Namun dengan ada beberapa waktu yang lagi nanti kita mendapatkan verifikasi faktual dari KPU, insya Allah Partai Umat Sumatera Utara akan mendapatkan suatu legalitas menjadi satu partai yang akan ikut pemilu di tahun 2024. Usai menghadiri pelantikan, rombongan Majelis Syuro DPP Partai Umat bertolak ke Banda Aceh untuk melantik DPW Partai Umat Nanggro Aceh Darussalam. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, Kina TV One mengabarkan. Saya Edi Suryono Setiawan dari Majelis Budaya Anak Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Dalam rangka merayakan Tahun Baru Imlek, kami menghimbau kepada saudara-saudaraku, rayakanlah Hari Raya Imlek dengan penuh sukacita dan lakukanlah dengan cara sederhana dan penuh dengan kebahagiaan serta persaudaraan. Jagalah kerukunan dan tetap menjaga protokol kesehatan. Saya Brilian Mokhtar, Ketua Walubi Sumatera Utara. Dengan kesempatan ini saya mengucapkan selamat Hari Raya Imlek dengan harapan semoga semua masyarakat yang merayakan Imlek bisa menjaga protokol kesehatan. Kita tetap harus sehat dan lebih sehat.
Semoga pandemi COVID ini bisa berakhir atau terhindari, dan semoga kita semua tetap dalam perlindungan Sang Yang Adi Budaya. Terima kasih. Saya Ketut Supardi dari pengurus daerah Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sumatera Utara. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2573. Dengan kebinekaan kita, marilah kita wujudkan Imlek yang penuh tali persaudaraan, penuh keharmonisan. Semoga dijaga protokol kesehatan, semoga semua sehat dan sejahtera. Sabe kata bawan tusuk kita, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Kebajikan Wito Tongkien. Saya Johanna Johan dari Perkumpulan Rohaniawan Agama Konghucu Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Di tahun baru Imlek ke-2573, kami menghimbau kepada semua umat Konghucu yang merayakannya agar melaksanakannya dengan penuh sukacita, senantiasa membersihkan hati, pikiran, dan tutur kata maupun perbuatan, semua perintah agama sesuai yang tertulis di dalam kitab suci, dan laksanakan perayaan tahun baru Imlek ini dengan sederhana, tetap menjaga protokol kesehatan, namun tanpa mengurangi hikmah esensi daripada ibadah itu sendiri. Wito Tongkien santai. Semoga Tuhan memberkati kita semua di tahun macan air ini. Kita semua memperoleh banyak rezeki dan Indonesia semakin jaya. Kami mengucapkan selamat Hari Raya Imlek 2573. Dengan kebinekaan kita wujudkan Imlek penuh cinta kasih. Kongsi Paksai. Tetap jaga protokol kesehatan. Semoga semua sehat dan sejahtera. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia atau Perwaku, Profesor Jatna Supriyatna PhD, melantik Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Sumatera Utara periode 2021-2026. Ketua Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia atau Perwaku, Profesor Jatna Supriyatna PhD melantik Dewan Pengurus Wilayah Perhimpunan Cendekiawan Lingkungan Indonesia Sumatera Utara periode 2021-2026 yang dilaksanakan di Aula Tengku Rizal Nurdin, Komplek Rumah Dinas Gubernur Sumatera Utara. Pengurus DPW Perwaku nantinya akan dilantik sebanyak 74 orang yang berlatar belakang akademisi, cendekiawan, ilmuwan, dan praktisi dari berbagai universitas yang ada di Sumatera Utara, penggiat pecinta lingkungan, dan mahasiswa S2 dan S3, serta masyarakat yang peduli lingkungan hidup. Perwaku didirikan bertujuan untuk mengabdi pada upaya penyelamatan lingkungan hidup di Indonesia tanpa mengorbankan usaha pembangunan nasional. Selain itu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi lingkungan untuk memulihkan lingkungan yang rusak akibat pemanfaatannya serta memasyarakatkan kerangka kerja pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan berlandaskan Pancasila. Turut hadir pada pelantikan Perwaku Sumatera Utara, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi. Ini perlu ada yang mendesain alam kita ini orang yang profesional. Saya pastikan bahwa para guru-guru kita ini, para profesor, para doktor ini bersatu untuk membantu sebuah pemikiran apa yang harus dilakukan seorang gubernur. Karena itu kan punya sumber daya alam yang paling besar. Mau emas, geothermal, hidropower, apapun Sumatera Utara punya. Pertanian. Nah, bagaimana itu supaya bisa berkelanjutan? Kita akan mempersiapkan melakukan inventarisasi berbagai masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup, kemudian akan mencari solusi untuk melakukan upaya pemulihan terhadap fungsi lingkungan hidup sehingga terjadi keseimbangan ekosistem yang dapat mendukung kelangsungan berbagai aktivitas kehidupan ke depan.
Diharapkan Purwaku Sumatera Utara nantinya dapat berkontribusi bagi kelestarian alam di Sumatera Utara, sehingga potensi dan kekayaan alam Sumatera Utara yang ada saat ini tetap lestari dan dapat dinikmati hingga generasi mendatang. Dari Medan, Sumatera Utara, Zulfami, TV One mengabarkan. Sebagai wujud komitmen dalam merawat bumi, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Batubara, Sumatera Utara, melakukan penghijauan dengan menanam ratusan bibit pohon dan buah-buahan. Sebagai wujud komitmen dalam merawat bumi, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Batubara, Sumatera Utara, melakukan penghijauan dengan menanam ratusan bibit pohon buah-buahan. Kegiatan penanaman bibit pohon digelar di Desa Sidomulyo, Kecamatan Seibalai, Batubara, yang dipimpin langsung Bupati Batubara sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Batubara, Zahir. Kegiatan ini diikuti para pengurus dan kader PDI Perjuangan. Di lokasi tersebut ada sekitar 100 batang bibit pohon buah-buahan seperti bibit durian, mangga, rambutan, dan alpukat yang ditanam di sepanjang daerah aliran sungai. Selain di Kecamatan Seibalai, kegiatan penanaman bibit pohon juga digelar di beberapa kecamatan lainnya di Batubara, dengan jumlah bibit sekitar 500 batang. Bupati Zahir mengatakan kegiatan penanaman bibit pohon ini merupakan rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-49 PDI Perjuangan, sekaligus memperingati hari ulang tahun ke-75 Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Dipilihnya bibit tanaman buah-buahan ini agar hasilnya dapat dimanfaatkan warga sekitar, sehingga bisa meningkatkan perekonomian warga. Seluruh pengurus partai terstruktur mulai dari tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, sampai tingkat desa dan dusun, anak ranting, bersama dengan masyarakat, ya, tokoh agama, tokoh adat, melaksanakan penanaman pohon berbuah di Sidomulyo, Desa Sidomulyo di Kabupaten Batubara. Nah, ini kita lakukan sebagai hadiah ulang tahun kami dari kader-kader partai, simpatisan partai kepada Ibu Ketua Umum yang ke-75. Mudah-mudahan Ibu sehat-sehat di hari ulang tahun ini dan seterusnya, menjadi inspirator kami, pembimbing kami, anak-anaknya untuk membangun bangsa dan negara. Usai kegiatan penanaman bibit pohon, Bupati Batubara bersama Camat Seibalai, Wali Wala Sagala, juga menyerahkan alat penetas telur kepada para peternak ayam. Dari Batubara, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tvnews.com. Saya Nofri Avandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.